Baik, selamat sore semuanya, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasihi Tuhan, amin. Oke, sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa, yang saya percaya akan jadi berkat buat kita. Temanya dampak mengetahui kebenaran. Ya. Dan saya rindu membawa Bapak Ibu Saudara untuk dapat menikmati akan kebenaran firman Allah ini, yang saya pastikan akan berdampak luar biasa. Amin. Kita akan buka di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Ya. Ini akan jadi berkat buat kita. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara ada begitu banyak hal yang mungkin Bapak Ibu Saudara dengar, yang Bapak Ibu Saudara saksikan mungkin di medsos dimanapun. Ya, ada begitu banyak gambaran yang muncul di halaman permukaan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan gambaran-gambaran itu kadang-kadang ya benar, tapi kadang-kadang nggak benar. Dan kadang-kadang yang nggak benar pun ketika terus aja ya disiarkan, disampaikan, ternyata kita menganggapnya yang tadinya bukan kebenaran menjadi kebenaran. Karena ternyata kebohongan demi kebohongan yang terus disampaikan lama-lama jadi dianggap apa? Kebenaran. Ya, jadi kita harus hati-hati di dalam hal ini, sehingga dengan demikian kita akan bisa menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, punya wawasan, punya filter untuk dapat menilai ya hal-hal ini. Dan saya percaya Tuhan juga punya ya Bapak Ibu Saudara sesuatu yang akan jadi berkat buat setiap kita, sehingga ketika kita menggali hal ini, mengetahui begitu banyak kebenaran yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, ini berdampak luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, ternyata ini dimulai dari ketika kita boleh mengetahui begitu banyaknya kebenaran dalam hidup kita. Dan ketika seseorang mengetahui begitu banyak kebenaran, ya firman Allah berkata bahwa ketika kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Ya, ada begitu banyak hal yang kita akan alami, sehingga ini semuanya berdampak luar biasa. Oke, Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Di sini Tuhan ingin menyampaikan kepada kita melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa keyakinan yang kokoh di dalam Injil ini merupakan sebuah keberadaan yang luar biasa. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, untuk kita yang percaya Bapak Ibu Saudara, ada banyak seringkali kita mendengar tentang Injil, tapi kadang-kadang kita tidak memahami. Kalau orang Kristen ditanya, Bapak Ibu Saudara, buku sucinya, ya, kitab sucinya orang Kristen namanya apa? Injil, ya. Tapi ketika kita pegang Alkitab, ya, yang ada adalah Alkitab. Nggak ada tulisan Injilnya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dibuka halamannya adanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Lalu Injilnya di mana? Gitu. Ya. Ternyata Injil itu, ya definisi daripada Injil adalah kabar baik. Amin. Di mana Bapak Ibu Saudara kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tapi karena usaha siapa? Usaha Kristus yang datang dalam dunia, sengsara, menanggung segala dosa dan penderitaan kita, supaya kita dibenarkan, dikuduskan, dan diselamatkan. Amin. Jadi Injil adalah kabar baik tentang Kristus yang sudah datang dalam dunia, rela menderita, mati di atas kayu salib untuk menebus segala keberadaan hidup kita, supaya kita diselamatkan. Amin. Nah, kata diselamatkan dari bahasa aslinya itu enggak cuma sekedar nanti mati masuk surga, tapi juga berbicara tentang pemulihan kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dipulihkan? Hidupmu dipulihkan. Iya, bagaimana rumah tanggamu dipulihkan? Bagaimana pekerjaanmu dipulihkan? Bagaimana sakit penyakitmu dipulihkan? Iya. Jadi, ya keselamatan yang dimaksudkan oleh Tuhan ini berdampak luar biasa atas keberadaan hidup kita. Karena saya yakin dan percaya, ya, ketika saudara mendengar Injil, timbul iman dalam hidup saudara, maka damai sejahtera sukacitamu melimpah. Amin. Ya, sehingga menghalau segala ketakutan, menghalau segala kekhawatiran, menghalau segala kegentaran yang kita alami. Karena hari-hari ini ada banyak orang belum merdeka dari rasa khawatir, belum merdeka dari rasa takut, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kadang-kadang mereka dipenuhi dengan ketakutan dalam keberadaan hidupnya. Takut masa depan, takut apa? Pekerjaannya, takut bagaimana hidup anaknya, bagaimana nanti kalau mati masuk surga apa masuk neraka, takut dan takut dan takut, yang akhirnya ada banyak orang ya akhirnya jadi apa? Stres.
Stres memiliki arti itu kayak dicekik, katanya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu sudah hari-hari ini ngerasa hidupmu kayak di apa? Dicekik, tarik nafas, lepas. Itu berarti saudara sedang apa? Sedang stres. Dan menurut dokter, 85% orang sakit bukan gara-gara makanan, bukan gara-gara minuman, tapi lebih banyak kenapa? Karena stres. Oleh sebab itu Tuhan ingin memerdekakan kita dari hal-hal itu. Amin. Ketika kita mengetahui banyak kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Jadi senggol kiri kanan saudara, jangan stres. Amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Dia sanggup memerdekakan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita mendengar Injil, kabar baik bahwa dosa kita udah ditanggung, kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan karena pembayaran oleh karya Kristus yang sudah rela menanggung kita, Bapak Ibu Saudara, maka kita sekarang sudah ditebus. Dan harganya mahal, bukan dengan emas, perak, permata, tapi darah Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib. Ini penting buat kita, sehingga saudara tanpa sadar engkau diselamatkan bukan karena wah saya ini baik makanya Tuhan sayang sama saya. Enggak, saudara. Saudara disayang Tuhan karena Yesus yang sudah rela mati membayar dosa saudara. Amin. Tanpa Yesus mati menebus segala dosa kita, kita ini orang berdosa yang harusnya dihukum, ya harusnya mengalami kutukan, harusnya mengalami aniaya. Tapi karena Kristus makanya kita diselamatkan. Ya. Jadi ini poinnya, kenapa kita harus banyak mendengar kebenaran? Karena ketika kita mendengar kebenaran yang sesungguhnya, ini berbicara tentang Kristus. Ya. Karena ini hal yang penting. Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau berbicara soal kebenaran, bicara soal Kristus, bicara soal Yesus. Jadi ketika saudara sadar bahwa engkau sudah diselamatkan melalui karya Kristus, engkau harusnya mengalami yang namanya kemerdekaan. Merdeka dari rasa takut, merdeka dari rasa khawatir, merdeka dari rasa ragu-ragu, merdeka dari segala hal yang coba menekan hidup saudara. Dan harusnya saudara mengalami begitu banyak kemerdekaan. Amin. Kelegaan, damai sejahtera, sukacita yang membuat saudara berbahagia. Karena hari-hari ini ada banyak orang nggak berbahagia, saudara. Dan mereka coba cari bahagia. Mereka berpikir dengan banyaknya uang mereka bahagia. Mereka berpikir dengan punya ini, punya itu mereka bahagia. Tapi pada kenyataannya orang-orang yang kaya raya sekalipun, punya nama yang terkenal sekalipun, mereka juga penuh dengan apa? Kekosongan, kesepian. Seakan-akan mereka tidak berbahagia. Bahkan ada yang rela mati bunuh diri. Kenapa saudara? Karena itu semuanya tidak mendatangkan kebahagiaan dalam hidup mereka. Ada sesuatu yang mereka tidak pahami. Yang memberikan mereka kebahagiaan adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Karena kalau tanpa Tuhan hidup kita tanpa tujuan. Ya, ketika saudara tidak punya tujuan, maka Bapak Ibu Saudara jalan ke sana, jalan ke sini tanpa tujuan. Saya kasih gambaran kemarin kepada anak-anak muda, ya. Ketika hidup tanpa tujuan itu kayak pemain bola basket lagi bertanding. Yang sebelah kiri kelompoknya berapa orang? 5 orang. Yang kanan 5 orang dikasih bola lalu mereka main. Ya, oper sana, oper sini, ngedribble, ya, oper lagi, oper sini, tapi mereka main nggak ada ringnya, saudara. Jadi mereka nggak pernah masukin bola ke ring. Artinya apa? Ketika mereka bermain nggak ada tujuannya. Jadi mereka oper main, lari-lari, muter-muter, oper main, nggak ada tujuannya. Kira-kira gimana? Bosen, boring, bosen. Capek, ya kan begitu ya, seperti nggak ada gunanya. Nah banyak kita seringkali sibuk sana sibuk sini, ibadah ke sana, pelayanan ke sini, tapi nggak ada tujuan, kosong, nggak ada artinya. Ya. Perjalanan hidup saudara, lahir, tumbuh besar, menikah, punya anak, kerja, punya banyak duit, tua, mati, nggak ada tujuan, ya. Kosong. Akhirnya saudara menjalani sebuah kehidupan yang membosankan. Saudara butuh kebenaran. Saudara yang membawa saudara mengarahkan tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Sehingga dengan demikian ini akan berdampak luar biasa. Jadi senggol ke kanan saudara, kamu harus punya tujuan.
Dan Tuhan sudah taruhkan tujuan itu dalam setiap hati kita, amin. Iya, saudara harus menemukan tujuan saudara di hadapan Tuhan, supaya ketika saudara melakukan segala sesuatu, nama Tuhan yang dipermuliakan, amin. Kasih karunia Tuhan disampaikan, sehingga saudara hari-hari ini punya tujuan, ya. Sehingga saudara nggak bosan lagi dalam perjalanan hidupmu. Dari muda sampai tua, saudara penuh dengan sukacita, bergairah karena saudara punya tujuan. Tujuan saudara adalah kemuliaan nama Tuhan, amin. Ini poin penting yang harusnya saudara miliki. Dan Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi bagi kita orang-orang percaya harusnya poin yang utama ini, ketika kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran ini dampaknya luar biasa, memerdekakan hidup kita. Saudara merdeka dari rasa takut, saudara merdeka dari rasa khawatir, saudara merdeka dari rasa keraguan-raguanmu akan Tuhan. Di mana saudara akhirnya menemukan sebuah keberadaan yang luar biasa. Karena ketika engkau mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan keberadaan hidup saudara. Jadi sering-seringlah dengar firman. Amin. Iya, karena ketika engkau mendengar firman, engkau bisa melihat begitu banyak hal yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Kalau tidak, saudara akhirnya tidak memiliki tujuan. Iya, sehingga ketika saudara tidak punya tujuan, hidupmu kosong, penuh dengan kekecewaan, bosen. Iya. Ganti-ganti gereja, bosen. Ganti-ganti pelayanan, bosen. Kenapa? Karena nggak diisi dengan keberadaan di mana hadirat Allah nyata dalam hidup saudara. Ya, dan ini poinnya, ya, supaya saudara menyadari hal ini. Ini penting untuk kita semuanya. Sehingga dengan demikian saya percaya ada begitu banyak hal yang luar biasa yang akan terus terjadi dalam hidup kita. Kita buka dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Ya, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Semuanya diberkati, amin. Oke, dikatakan di situ, Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera, dan bukan rancangan apa? Kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, kalau saudara tahu masa depanmu, rancangan Tuhan itu indah, bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan harapan, maka saya pastikan saudara enggak khawatir. Amin. Karena saudara bisa mengetahui di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa akhir dari hidup saudara, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Itu yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup saudara. Tapi kenapa saudara hari-hari ini masih khawatir? Kenapa saudara masih ngerasa, waduh gimana ya hidup saya? Gimana ya masa depan saya? Kalau mati nanti saya masuk kemana ini? Gitu, ya. Kenapa? Karena saudara tidak mempercayai bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Jadi tiap hari saudara harusnya dipenuhi dengan damai sejahtera. Saudara bangun tidur, saudara bisa berkata, Tuhan terima kasih, ya, karena aku percaya, ya, kasih karunia Tuhan luar biasa. Apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan akan lakukan perkara yang dahsyat. Masa depanku penuh dengan harapan, keluargaku penuh dengan harapan, pekerjaanku penuh dengan harapan, anak-anakku akan bertumbuh menjadi orang-orang yang memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Ini hal penting yang harusnya kita miliki. Inilah hasil akhir dari hidup orang percaya. Kenapa saudara masih khawatir? Kenapa saudara masih takut? Karena saudara tidak percaya. Jadi senggol kiri kanan saudara, kamu harus percaya. Haleluya. Ya, harus percaya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia udah berjanji, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau. Ingat ini kata Tuhan. Amin. Sehingga kita disadarkan ketika punya masalah, punya pergumulan, punya tantangan, diingatin terus. Iya, ada Tuhan di tengah-tengah hidupku. Amin. Dia hadir dalam hidupku. Kenapa ada banyak orang masih khawatir di dalam menjalani kehidupannya? Karena mereka tidak menyadari bahwa hidup mereka bukan milik mereka lagi, tapi hidup mereka milik siapa? Milik Tuhan. Sehingga Rasul Paulus berkata apa? Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yeah. Ketika saudara menyadari bahwa hidupmu bukan kamu lagi, melainkan Kristus,
maka saya percaya saudara sadar hidup saudara milik Kristus. Kalau hidup saudara milik Kristus, kalau saudara punya masalah, punya persoalan, milik siapa? Milik Kristus. Amin. Iya dong ya. Jadi kalau saudara punya pergumulan, duh gimana nih Tuhan, jalan keluar gimana? Serahkan sama Kristus. Karena hidup kita milik Kristus, maka masalah kita pun milik Kristus. Kenapa saudara masih khawatir, masih takut? Karena saudara merasa masalahmu adalah milikmu, saudara. Ketakutanmu milikmu, ya situasi pergumulanmu milikmu. Ada begitu banyak hal yang akhirnya kita jadi takut. Ya. Ini poin penting. Suamimu milik siapa? Milik Tuhan. Amin. Istrimu milik Tuhan. Amin. Anakmu milik Tuhan. Rumahmu milik Tuhan. Amin. Ya, pekerjaanmu milik Tuhan. Kenapa kita harus khawatir? Kalau ada masalah di pekerjaanmu, itu punya Tuhan. Masalahnya punya Tuhan. Tuhannya akan lakukan perkara yang luar biasa. Amin. Ayo dong, kasih tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa ya. Ini poinnya. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Jadi poin yang pertama tadi, ketika kita mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya, poin yang selanjutnya adalah bagaimana Bapak Ibu Saudara dikatakan di sini, ya, kita harus menyadari bahwa ketika kau tahu kebenaran, maka kau sadar hidupmu bukan milikmu lagi, tapi milik siapa? Miliknya Tuhan. Ya. Jadi itu bukan masalahmu, masalah siapa? Masalah Tuhan. Jadi kalau itu masalah Tuhan, saya percaya itu pasti beres. Amin. Iya, itu pasti dapat diselesaikan. Iya, saya percaya saudara akan menikmati begitu banyak hal yang luar biasa. Amin. Jadi sekali lagi saya ngomongin saudara, nggak usah khawatir. Hujannya tambah gede, iya. Gitu. Tapi berkatnya tambah banyak juga. Iya. Iya. Ini poin penting yang luar biasa ya. Kalau itu jadi milik kita, maka masalah itu, keberadaan itu, ini akan jadi terus milik kita. Kalau udah jadi milik kita akan takut terus Bapak Ibu Saudara. Kita akan khawatir terus, ya. Gimana jalan keluarnya? Gimana cara menyelesaikannya? Ya. Siapa yang bakal menolongnya? Akhirnya itu tidak akan menolong kita. Tetapi percayalah hari-hari ini bahwa hidupmu bukannya milik kamu lagi, tapi milik Kristus yang luar biasa. Amin. Sehingga dengan demikian kau akan aman, saudara. Ya, semakin kau mengetahui kebenaran, semakin kau dimerdekakan. Semakin kau merasakan kelegaan, damai sejahtera, sukacita, semakin bergairah dalam hidupmu. Sehingga hari-harimu kau tidak dipenuhi dengan ketakutan lagi, Bapak Ibu Saudara. Karena milik yang kau miliki itu semuanya juga milik siapa? Milik Tuhan. Ya, jadi jangan lagi takut, amin. Jangan lagi khawatir, karena Tuhan kita luar biasa. Jadi jangan stres lagi, amin. Iya, coba saya dengan saudara, jangan stres lagi. Haleluya. Mau hujan kecil, mau hujan gede, nggak boleh stres, amin. Iya, tenang aja, hidup kita milik Tuhan, amin. Iya, karena kalau stres juga percuma, saudara. Kalau saudara khawatir, itu tidak akan merubah apapun. Karena orang khawatir katanya itu seperti duduk di kursi goyang. Goyang menggoyang gitu, tapi nggak kemana-mana. Ya, banyak aktivitas tapi tidak produktivitas. Kita banyak melakukan pekerjaan tapi nggak ada artinya. Kenapa? Ya, karena kita penuh dengan kekhawatiran. Ya, ini penting untuk kita sadari Bapak Ibu Saudara. Ya, saya pernah cerita dulu sama saudara. Ya, ada seorang tua yang nangis-nangis melihat sebuah gudang yang terbakar. Masih ingat kisah itu? Bagaimana orang tua ini nangis kejer karena ngelihat apa? Gudang yang kebakar. Lalu orang-orang coba untuk menghibur dia. Udahlah Pak, udahlah Oma, ya, jangan nangis-nangis, udah relain aja. Dia tapinya nggak mau berhenti nangisnya, malah tambah kejer. Beberapa orang datang lagi, nasihatin lagi, masih nangis. Datang beberapa lagi, masih nangis. Sampai satu ketika ada seorang anak muda datang ngebisikin sama si opa ini. Ketika dia bisikin sesuatu sama si opa, tiba-tiba si opanya langsung berhenti nangisnya. Malah dia mukanya
senyum. Orang-orang pada bingung, ini opa dibisikin apa sama kamu? Kok bisa dia tiba-tiba berhenti nangisnya? Ya. Lalu dia tersenyum. Lalu anak muda ini ngomong, saya cuma ngomong, opa nggak usah takut, gudangnya udah dijual ke orang. Sekarang bukan punya opa lagi, itu punya orang. Oh gitu ya, kata si opa. Dia langsung senyum karena bukan gudangnya dia lagi. Banyak kita sering kali kalau bukan gudang kita yang kebakaran, sedih nggak? Masa bodoh, saudara. Tapi kalau gudang kita kira-kira gimana? Kita nangis kejer. Kalau saudara mengalami perjalanan kehidupanmu, apa milik saudara ketika punya masalah, punya persoalan, saudara kejer. Padahal itu punya siapa? Punya Tuhan. Amin. Iya, jadi kalau kita itu punya Tuhan, ya udah biarin aja, ntar juga Tuhan bisa kan ganti. Amin. Amin. Iya dong. Ya. Hilang satu, tumbuh 1000. Jadi kalau piring pecah satu, ganti kebanyakan. Selosin aja. Ya. Jadi nggak usah khawatir karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Itu bukan punya kita, itu punya Tuhan. Nggak usah khawatir ya, sekali lagi saya ngomongin saudara, nggak usah khawatir. Ya, hidup kita punya Tuhan, amin. Iya, hidup kita milik Tuhan, ya. Jadi apapun Tuhan akan bertanggung jawab sama kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini hal yang luar biasa, ya. Ini hal yang dasar yang harusnya kita pahami, amin, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dengan demikian apapun yang terjadi jangan membuat saudara hari-hari ini penuh dengan ketakutan. Ini ada quote yang bagus nih, saudara. Ya, kata-kata yang bagus. Dikatakan di sini, jika iblis tidak bisa menghindarkan kita dari menjadi orang yang percaya kepada Yesus, maka setidaknya dia akan menghindarkan kita dari menjadi orang-orang percaya yang mengetahui kebenaran. Jadi banyak orang Kristen, orang percaya tapi nggak tahu kebenaran, sedikit mengetahui kebenaran. Padahal makin banyak dia mengetahui kebenaran, maka hidupnya makin bahagia. Amin. Tapi karena dia sedikit mengetahui kebenaran, makanya dia penuh dengan kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan kepengen kita, ketika kita mengetahui kebenaran, dampaknya kita akan jadi orang-orang yang berbahagia. Amin. Orang-orang yang dipuaskan oleh Tuhan. Orang-orang yang mengalami sebuah kehidupan yang menyenangkan. Hari-hari penuh dengan sukacita. Membangun rumah tanggamu penuh dengan kebahagiaan. Membangun pekerjaanmu ya dipenuhi dengan berkat. Amin. Iya. Membangun apapun dalam hidup saudara akan bisa melihat sukacita itu mengalir dalam kehidupan saudara. Inilah yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga saudara akan jadi orang-orang yang berbahagia. Amin. Karena hari-hari ini ada banyak orang tidak berbahagia, saudara. Karena mereka kurang mengetahui kebenaran. Saudara harus dipenuhi dengan banyak kebenaran, ya. Sehingga apapun yang terjadi, saudara tidak dipenuhi dengan ketakutan. Amin. Iya. Ada banyak orang kenapa tidak berbahagia, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupannya. Penyebabnya karena mereka, Bapak Ibu Saudara, tidak memiliki begitu banyak pengetahuan tentang kebenaran. Jadi saudara harus tahu banyak tentang kebenaran. Amin. Ya, saya kalau kira saudara, kalau mau bahagia harus tahu banyak kebenaran. Amin. Makin banyak tahu kebenaran, makin kita hidupnya dipuaskan, berbahagia, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini poin penting yang luar biasa. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia karena kita mengenal Tuhan kita yang luar biasa. Dia Tuhan yang tidak akan pernah menyia-nyiakan kehidupan kita. Amin. Ini hal penting yang harusnya kita miliki dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita akan disadarkan bahwa Allah yang kita sembah itu merancangkan, mengerjakan segala sesuatu melalui kehidupan kita. Dampak dahsyat yang terjadi adalah kita sadar kita dipenuhi dengan kehadiran Tuhan dan Tuhan ingin memakai kehidupan kita. Jadi poin selanjutnya yang terjadi adalah Bapak Ibu Saudara ketika mengetahui kebenaran, maka dampak dari kebenaran yang saudara ketahui akan menjadikan saudara orang-orang Kristen yang efektif
orang-orang Kristen yang berbuah, orang-orang Kristen yang akan jadi berkat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Amin. Saudara akan jadi berkat, amin. Suami akan jadi berkat buat istrinya, amin. Istri akan jadi berkat buat suaminya. Orang tua akan jadi berkat buat anak-anaknya. Anak-anak akan jadi berkat buat orang tuanya. Kenapa? Karena mereka menyadari, Bapak Ibu Saudara, begitu banyak kebenaran yang mereka ketahui. Iya. Jadi dampaknya akan luar biasa sekali dalam kehidupan kita. Karena ketika saudara nggak tahu, maka rumah tanggamu juga akan penuh dengan masalah. Pekerjaanmu akan penuh dengan masalah. Hidupmu akan penuh dengan masalah yang menjadikan saudara tidak efektif di dalam perjalanan hidupmu. Tidak menghasilkan buah. Yang membuat saudara hari-hari ini dipenuhi dengan masalah. Jadi saudara harus mulai belajar menyadari hal ini. Karena ketika kau sadar tentang kebenaran yang luar biasa ini, begitu banyak hal yang luar biasa dinyatakan dalam hidup saudara. Ya. Jadi kekristenan kita tidak hanya menjadi sebagai konsumsi untuk diri kita sendiri, tapi ini akan berdampak buat orang lain. Amin. Buahnya akan dirasakan oleh orang lain. Keluar mengalir dari kehidupan kita. Ini hal yang dasarnya harusnya saudara alami. Sehingga di dalam melakukan segala sesuatu, saudara itu keluar dari karena engkau memiliki keyakinan yang luar biasa. Melayani bukan lagi karena terpaksa, tapi melayani karena apa? Karena ada buah di dalam hidupmu, di mana engkau mempercayai Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara datang ke gereja bukan cuma sekedar ingin diberkati, amin. Karena saudara sadar bahwa kita memang sudah diberkati. Melayani Bapak Ibu Saudara di sekitaran kita hari-hari ini bukan lagi karena terpaksa, tapi karena hatimu dipenuhi dengan sukacita. Amin. Ada sebuah sukacita yang luar biasa. Jadi hidupmu bukan lagi karena kewajiban, tapi karena kerinduan. Amin. Dan ini akan berdampak dahsyat dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Sehingga kemanapun saudara akan menjalani keberadaan hidupmu, penyertaan Tuhan yang ajaib akan menjadi bagian dalam hidup saudara. Semakin saudara mengetahui tentang kebenaran, maka semakin saudara akan mengalami kemerdekaan yang luar biasa dalam hidup. Ini hal yang dahsyat yang harusnya terjadi dalam hidup. Jadi sering-seringlah dengar firman, sering-seringlah dengar kebenaran disampaikan. Karena ketika kau sering mendengar dan memahaminya, maka ada begitu banyak hal yang luar biasa menjadi bagian dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang dipenuhi dengan sukacita, kebahagiaan. Kalau saudara sudah menjadi pribadi yang bahagia, saya percaya bahwa aura saudara juga berbeda. Amin. Menyenangkan, orang pengen dekat sama saudara. Bahkan katanya kalau orang Kristen masuk ke warung yang sepi, makan di situ, tiba-tiba warungnya jadi rame. Amin. Jadi kalau orang Kristen jualan, usaha, saya percaya diberkati Tuhan. Amin. Iya. Ini mah bukannya jadi orang berbahagia, dagangnya cembedut aja gitu ya. Kira-kira ada yang beli nggak kalau cembedut terus? Makanya ada pepatah Cina katanya, kalau belum bisa tersenyum jangan jualan. Karena pasti nggak laku katanya gitu ya. Di sini ada yang tukang kain untuknya berlipat tadi bos. Ya maksudnya ngelipat gitu. Jadi artinya biar dia nggak laku, biar dia sepi, tetap ngelipat ya. Dan dia akan melayani orang dengan sukacita. Jadi kalau nggak beli, ada yang cocok, nggak ada yang cocok ya mungkin besok ya Bu ya, nanti balik lagi kalau ada yang baru. Amin. Ya ini mah buka sana, nyoba sini, meli henteu gitu. Besok dia nggak datang lagi saudara. Ya, kenapa? Karena saudara tidak penuh dengan sukacita, saudara melayani orang dengan terpaksa. Saudara harus melayani orang dengan penuh sukacita. Amin. Beli nggak beli, saudara sukacita. Berbagi menjadi buah, menjadi berkat. Apa konsumen saudara bisa jadi teman sama saudara. Beli nggak beli, kita bisa jadi teman. Amin. Besok-besok jadi langganan saudara. Amin. Iya, pas ngelihat bajunya, aduh jelek sedikit, nggak apa-apa lah, resep saya sama orangnya, beli aja dah, Iya, gara-gara saudaranya menyenangkan jadi beli, gitu. Ya.
mahal dikit lah nggak apa-apa lah, orangnya juga resep daripada yang orang cembedut murah oke embung ah gitu. Nggak mau ah gitu. Jadi ini sebuah keberadaan di mana kenapa? Karena kita menjadi pribadi yang berbahagia. Saudara akan jadi berkat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Amin. Tapi kalau saudara ketemu sama orang mau, aduh elah, dekat aja saudara udah takut, ya, merinding bulu kuduk gitu ya. Maka saya percaya itu auranya udah beda banget sebenarnya gitu, ya. Tapi buat orang-orang Kristen saya percaya, ketika mereka berbuah, ketika mereka efektif, ketika mereka menjadi pribadi berbahagia, dimanapun mereka berada, mereka akan penuh dengan apa? Sukacita, bahagia, boga duit, penuh dengan sukacita. Amin. Karena kita mempercayai ini semuanya datang dari Tuhan. Kebahagiaan kita, sukacita kita, karena kita mengenal kebenaran, bahwa kebenaran itu luar biasa. Dia mampu menjadikan kita pribadi-pribadi yang diubahkan dengan luar biasa. Jadi apapun masalahmu hari-hari ini, sekali lagi jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu-ragu, karena kita punya kebenaran. Kristuslah kebenaran kita, amin. Dan Dia sanggup melakukan segala perkara. Jadi mulai hari ini apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Kita akan terus melangkah. Jangan pernah putus asa, karena Tuhan kita juga tidak pernah putus asa dengan kita. Dia akan terus mendorong kita, menolong kita melakukan begitu banyak hal yang luar biasa. Dia memiliki tujuan dalam hidup saudara. Saudara dilahirkan hari-hari ini bukan tanpa tujuan. Semuanya punya tujuan. Amin. Nah, ketika saudara sadar tentang Tuhan, maka Tuhan akan menaruhkan tujuan itu dalam hidup saudara, supaya saudara jadi berkat, menghasilkan buah, berdampak luar biasa. Sehingga dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saudara akan dapat memuliakan Tuhan. Karena tujuan kehidupan orang-orang percaya adalah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ketemu dengan saudara, orang bisa melihat Tuhan dalam hidup saudara. Ya. Ketemu dengan perkataan-perkataan saudara, mereka diberkati. Ya. Berjumpa dengan saudara, mereka merasakan damai sejahtera, sukacita, kegembiraan Bapak Ibu Saudara. Jadi akhirnya di sini, ya, saya rindu membawa saudara untuk ayo lebih mengenal kebenaran. Baca firman, amin. Bangun pagi jangan baca baca firman. Datangin Tuhan, ya. Bersyukur Tuhan, terima kasih hari ini. Aku yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau pasti akan melakukan begitu banyak perkara. Amin. WA nomor 10. Ya. Kita bisa lakukan semua kegiatan yang ada dulu. Amin. Iya. Kalau yang belum nyuci baju dulu. Ya, masak dulu, siapin buat keluarga saudara dulu. Amin. Kerjaan dulu, baru lihat WA. Pas lihat WA, hari ini libur. Ya. Oh, ternyata kita ya kesalahan, ya. Enggak, saudara. Jadi ini poinnya, ya. Saudara hari-hari ini disadarkan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi. Yang pertama, merdeka. Amin. Iya. Yang kedua, Pak? Masih ingat yang tadi yang kedua, Pak? Enggak ingat, enggak apa-apa, saudara. Iya. Saudara milik Kristus, amin. Iya. Yang ketiga, Bapak saudara, apa? Bahagia, sukacita, berbuah dengan luar biasa, supaya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Yesus yang luar biasa.